Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-12. Menolak jadi perempuan esek-esek. Asteris asteris asteris. Jangan pernah kau sentuh aku. Sergahku. Kukibaskan cekalan tangan Mas Wisnu dengan kasar. Silahkan kau beritahu kepada semua keluarga gilamu itu kalau aku bersembunyi di sini. Lanjutku lalu melangkah masuk ke teras kos-kosan Kak Runi. Kukira dia akan tersinggung dan marah karena umpatan kasarku. Nyatanya pria itu malah berubah lembut. Ya, maaf. Aku mungkin terlalu buru-buru. Kamu tentu masih sedikit trauma karena baru saja diduakan oleh Sigit. Baiklah, tidak usah besok. Aku akan sabar menunggu sampai kau siap. Kapan kira-kira aku boleh menjemputmu? Ning, tanyanya mengikutiku hingga ke teras. Tolong kau pergi, Mas. Jangan sampai aku berteriak dan kau bakal dimasa warga. Sergahku terus berjalan ke depan kamar kosan Kak Runi. Nada dan Rara yang sejak tadi menunggu di sudut teras terlihat mulai ketakutan lagi. Jangan jual mahal, Ning. Aku sudah berbaik hati membantumu kabur dari rumah. Sekarang kau harus mulai memikirkan cara menghasilkan uang untuk memberi makan anak-anakmu. Iya kan? Kamu mau kerja apa? Coba, di kota sebesar ini, kau cuma lulusan SMP. Aku peduli padamu. Karena itu aku mau membantumu. Kata Mas Wisnu masih saja berjuang melancarkan rayuan bejatnya. Ketuk aja pintunya. Sayang. Titahku kepada Nada. Tak kuhiraukan ucapan pria gila itu. Makin cepat Kak Runi membuka pintu makin baik untukku dan anak-anak. Namun, Mas Wisnu tak menyerah juga. Kamu memiliki modal yang sangat bagus, Ning. Tinggal memanfaatkannya saja. Cara yang paling gampang cari duit itu. Ya, itu tadi. Aku bersedia menjadi pelanggan tetapmu. Aku mau kamu membuat jadwal khusus untukku. Seminggu 2 kali juga boleh. Nanti aku bayar sesuai tarif. Lengkap dengan bonus untuk yang menjaga anakmu saat kau bersamaku. Kurang apa lagi? Coba, jangan jual mahal, Ning. Zaman sekarang hal itu bukan hal yang tabu lagi. Biasa itu. Jadi, kamu enggak usah sungkan meskipun aku ini mantan kakak iparmu. Mau? Ya, bagaimana kalau lusa? Cuy, semburan ludahku tepat di wajahnya. Itu untuk bayaran pengganti ongkos kami tadi. Soalnya aku enggak punya duit. Ucapku mengagetkannya. Bening. Kau, refleks tangannya mengayun. Bersamaan dengan pintu yang terbuka. Kalian, pekik Kak Runi kaget. Dia terpaku di ambang pintu. Tangan Mas Wisnu yang sudah bersiap untuk menamparku itu tertahan di udara. Awas kau pasti akan mengemis di kakiku. Ancamnya lalu segera berlalu. Aku hanya mendengus seraya mengangkat bahu. Ada apa? Ini, Ning, itu. Suami kakak iparmu, kan? Lalu, ini, anak-anak semua. Ada apa ini? Ayo, masuk dulu. Cecar Kak Runi kebingungan seraya melebarkan daun pintu. Aku segera masuk beserta anak-anakku. Ada apa ini? Mana suamimu? Kalian bertengkar. Lalu, kok bisa kamu malah bersama suami kakak iparmu? Cecar Kak Runi lagi sambil mengembangkan sebuah tikar dari bahan plastik di atas lantai. Kulepas kain gendongan Bima. Lalu kubaringkan pelan-pelan di lantai beralaskan tikar itu. Baringkan dia di kamar saja. Nanti masuk angin. Kata Kak Runi lagi. Tidak usah, Kak. Kami enggak akan lama. Kok? Takut Mas Wisnu keburu balik lagi bersama keluarga Mas Sigit. Kami istirahat sebentar saja. Sekalian aku mau minta tolong sama kakak. Sahutku merentangkan badanku sejenak. Minta tolong apa? Ning. Ada apa sebenarnya? Sigit mana? Papa ninggalin kita. Tante Runi. Dia tadi pergi ngantar Tante Yosa. Celutuk Rara tiba-tiba. Dek, sergah nada menegurnya. Tante Yosa. Siapa Yosa itu? Ning. Kak Runi menoleh ke arahku. Kedua matanya menyipit penuh selidik. Tante Yosa itu pacar papa. Tante Yosa itu mau ngasih papa motor baru. Rara. Sergah nada menempelkan telunjuknya di bibir seraya menggeleng. Sebagai isyarat agar Rara diam. Enggak apa-apa, Nat.
Tante Runi harus tahu yang sebenarnya. Ucapku menenangkan nada. Jadi gini, Kak, Mas Sigit mau nikah lagi. Perempuan itu bernama Yosa. Aku memilih berpisah saja, Kak. Tapi, kalau aku minta pisah, mereka menahan anak-anak. Aku enggak sanggup pisah dengan anak-anak, jadi aku minggat. Mas Wisnu membantuku. Dia mengantarku ke sini. Kukira dia tulus menolongku. Rupanya ada maunya. Itu sebab tadi aku meludahi wajahnya. Paparku panjang lebar. Astagfirullah. Ning, kok, Sigit tega. Ya, mau nikah lagi. Padahal kalian udah punya anak 3. Apa sih yang dicarinya lagi? Terus, abang ipar kamu itu juga. Kenapa keluarga lakikmu edan semua? Sih, itulah. Kak, tolong bantu aku. Ya, aku pasti akan dikejar-kejar polisi. Loh, kok bisa? Kamu mencuri di rumah mertuamu. Kamu nyuri apa? Ning, aku nyuri anak-anak ini. Kak, nyuri anak-anak. Nada. Rara dan Bima itu anak kamu. Kenapa kamu bilang nyuri? Enggak boleh perempuan miskin membawa kabur anak-anak meski itu anaknya sendiri, Kak. Ada undang-undangnya, ada pasal apa yang namanya semalam mereka bilang. Aku akan dituntut menelantarkan anak. Aku bakal ditangkap polisi lalu dipenjara. Begitu katanya. Tuturku mengulang semua ancaman pengacara Sonya tadi malam. Kata siapa? Tanya Kak Runi dengan wajah bingung. Kedua alisnya kulihat saling menaut dan kedua mata makin menyipit. Kenapa dia bingung? Apakah dia juga tidak tahu ada undang-undang seperti itu? Ahak, kukira aku saja yang bodoh dan tak tahu apa-apa tentang hukum. Ternyata tetangga sekampungku ini juga. Apa karena kami memang cuma lulusan SMP saja? Kata siapa? Ning, siapa yang udah membodohi kamu? Sergahnya meninggikan suara. Kata pengacara si Yosa itu, Kak, seluruh keluarga suamiku juga tahu. Aku aja yang gak tahu. Dan Kak Runu juga. Ucapku pelan. Bodoh, kamu itu mbok ya. Jangan tulol banget. Loh, Ning. Anak-anak itu punyamu, tanggung jawabmu, hakmu. Kalau kau bawa mereka pergi itu namanya bukan mencuri. Kamu punya hak membawa mereka pergi karena mereka masih di bawah umur. Apalagi di Bima masih nenen sama kamu. Iya, kan? Kita enggak tahu. Rupanya ada pasal-pasal. Gitu, Kak. Enggak ada itu. Kau berhak membawa mereka. Apalagi lakikmu punya niat kawin lagi. Jangan takut. Enggak ada yang bisa membodohimu lagi. Aku yang membawa kau dari kampung kemari. Aku juga yang akan melindungimu dari keluarga sombong itu. Makasih, Kak. Aku mau pinjam uang kakak. Ya, ongkos pulang kampung. Nanti sampai di kampung aku minta ganti sama bapak. Kau mau ke kampung? Oh, aku takut. Bentar lagi Mas Sigit dan keluarganya pasti datang ke sini. Soalnya, Mas Sigit ngancam keluarganya. Gak bakal mau nikah kalau kehilangan anak-anaknya. Si Yosa itu janji. Dia bisa menjadi ibu buat anak-anakku. Aku takut. Mereka akan datang ke sini buat ambil anak-anakku. Kak. Sekarang, kamu pikirin dulu matang-matang. Ingat Pak Lek sama Bulek itu sudah tua. Udah sering sakit-sakitan. Selama ini mereka sangat bangga sama kamu. Karena kamu nikah sama orang kota. Kamu adalah harga diri mereka. Kamu juga dijadikan contoh di kampung kita bagi anak-anak gadis yang mau merantau ke kota. Karena kamu dibilang sukses, berhasil, bukan kerja yang enggak-enggak seperti yang dikhawatirkan sebagian penduduk desa. Iya, toh, aku hanya membisu. Coba kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Pak Lek dan Bulek. Jika tiba-tiba kamu pulang kampung sambil menenteng anak-anak yang masih kecil-kecil ini, dengan menyandang status calon janda. Tanda tanya, pikir. Ning, lihat dirimu, lihat penampilan dirimu dan anak-anakmu. Persis kayak gembel yang udah sebulan gak makan. Ini yang mau kutunjukkan kepada orang kampung. Biar Pak Lek dan Bulek mati berdiri karena kaget dan malu. Terus, aku juga bakal kena imbasnya. Soalnya aku yang mengajak kau dulu ke kota. Iya, toh. Terus, aku harus gimana? Kak, bangun. Ning, bangkit. Jangan lemah. Jangan bikin susah orang tua. Tunjukkan bahwa kau wanita kuat. Kau ibu hebat. Buktikan kepada seluruh keluarga suamimu kalau kau bukan bening yang bodoh yang taunya cuma mewek. Lalu ngadu kepada orang tua.
Kau bisa. Ning, lihat wajah ketiga anakmu ini. Kau pasti bisa menjadikan mereka manusia. Apa aku bisa? Kak, bisa. Kakak yakin bisa, kata Mas Wisnu. Aku gak bakal bisa kerja apa-apa karena enggak sekolah. Aku dia tawari jadi itu. Kak, jadi perempuan yang nemani laki-laki tidur, gitu. Laki-laki edan, jangan mau. Ning, masih banyak yang bisa kau lakukan untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Kerja apa? Kak, aku masih bingung. Lagian aku harus sambil menjaga anak-anakku. Aku takut Mas Sigit mengambil mereka dariku. Ning, kamu dulu udah sempat kerja di restoran tempat kakak kerja itu, kan? Kamu tahu, sampai sekarang Bu Ajeng masih ingat sama kamu. Dia selalu memuji kamu di hadapan pegawai lain. Dia jadikan kamu sebagai contoh. Kamu adalah pegawai satu-satunya yang bisa dia andalkan meracik bumbu masakan. Kamu ingat, toh? Aku mengangguk. Sampai sekarang, Ning, kakak saja belum bisa diandalkan oleh Bu Ajeng. Padahal udah ikut dia belasan tahun. Kalau kebetulan Bu Ajeng bepergian, atau kurang sehat, terpaksa kakak yang ngaracik bumbu. Pasti pelanggan kecewa, apalagi sekarang Bu Ajeng sedang ada masalah. Kakak yakin, kalau kamu kerja di situ, dia akan sangat terbantu. Masalah apa? Kak, kamu ingat Elang, putra bungsu Bu Ajeng? Ya, saat ini dia sedang mengalami koma di rumah sakit. Waktu itu sempat udah sadar, tapi Elang terlihat tidak normal. Melihat itu istrinya minta pisah. Elang langsung drop, lalu koma lagi sampai sekarang. Bu Ajeng harus bolak-balik rumah sakit. Kenapa kamu enggak mau mencoba kerja di situ lagi? Kakak yakin, Bu Ajeng pasti nerima kamu. Kasihan Bu Ajeng, tapi aku ragu minta balik kerja di situ. Dulu juga Bu Ajeng kurang setuju aku nikah sama Mas Sigit, kan? Sekarang malah minta balik lagi. Lagian anakku gimana? Nanti kamu sendiri yang nanya langsung. Kakak yakin, Bu Ajeng mau menerima kamu. Karena dia sangat butuh orang yang bisa menggantikan dia meracik bumbu. Kalau memasaknya kami bisa, tapi takaran bumbunya itu selalu enggak pas di lidah pelanggan. Kita coba. Ya, siapa tahu kamu dan anak-anakmu diberi kamar pembantu satu. Kamu bisa ngawasi anak-anakmu sambil kerja. Apa boleh? Kak, aku ragu. Kita coba. Sekarang kita sholat subuh dulu. Udah azan itu. Lalu kita berangkat. Sebelum keluarga lakimu menemukan kalian di sini. Baik, Kak. Asteris. Restoran itu masih sama seperti dulu. Bedanya, kalau dulu pagi-pagi begini sudah ramai dengan pelanggan yang hendak memesan sarapan. Sekarang terlihat lengang dan sepi. Dua orang pegawai terlihat sibuk membersihkan meja dan lantai. Mereka mengangguk sopan kepada Kak Runi saat kami melangkah masuk. Sebagai pegawai terlama dan bisa diandalkan, Kak Runi dipilih oleh Bu Ajeng sebagai pimpinan mereka. Apa? Elang makin drop. Kenapa? Ya, Allah, jangan ambil anakku. Ya, Allah. Mas Gondo. Cepat, Elang. Mas. Kami dikagetkan oleh teriakan itu. Itu adalah suara Bu Ajeng. Aku masih sangat hafal suaranya. Benar saja. Wanita itu berlari dari arah dapur restoran sambil memegang ponsel. Pak Gondo. Suaminya mengiring di belakang. Kamu udah datang. Ran, tutup aja restorannya. Kami harus ke rumah sakit. Bumbu masakannya belum sempat ibu racik. Yo, Wes, tutup aja. Daripada pelanggan kecewa. Kami pergi, yo. Ucapnya sambil berjalan terburu menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Sedikit pun dia tak melihat ke arahku. Mungkin dia berpikir aku adalah pengunjung yang hendak memesan sarapan. Mobil itu melaju dengan buru-buru. Tak sempat aku menyampaikan niatku. Kak Runi menoleh ke arahku. Enggak apa-apa, Kak. Aku dan anak-anak mungkin enggak rezekinya di sini. Ucapku menghela napas panjang. Bukan itu. Sergahnya seraya melonggarkan kain penggendong anakku. Ik, sini. Kamu. Teriaknya memanggil salah seorang pegawai. Wanita yang dipanggil itu mendatangi kami. Kau amankan dulu anak-anak ini semua. Bawa ke halaman belakang restoran ini. Kamu beri sarapan. Kami yang akan masak di dapur. Perintahnya kemudian. Perempuan itu segera meraih Bima dari gendonganku. Lalu mengajak Nada dan Rara ke halaman belakang. Ayo.
Kamu pasti masih ingat bagaimana takaran bumbu-bumbunya. Kak Rooney menggamit lenganku, menarikku menuju dapur. Tapi, Kak, aku belum diterima bekerja di sini. Sergahku menolaknya. Kamu tidak kasihan melihat wajah stres Bu Ajeng dan Pak Gondo tadi. Tapi, dia tadi perintahkan tutup, kan, Kak? Karena dia nggak bisa mengharapkan kami yang meracik bumbunya. Bahannya semua sudah tersedia. Jika restoran ini tutup, maka bahan-bahan itu akan terbuang percuma. Sebagian bisa sih dimasukkan ke kulkas, tapi sebagian besar akan terbuang. Yang kedua, pelanggan bisa kecewa lalu lari ke restoran lain. Kasihan Bu Ajeng, restoran ini bisa tutup selamanya. Ayolah, Ning, kau pasti masih ingat takaran bumbunya, iya kan? Aku mengangguk. Kak Rooney menghela napas lega. Asteris asteris asteris. Rooney, kenapa kalian nekat masak sendiri? Pasti pelanggan pada kop lain dan besok enggak mau makan di sini lagi. Ya, ampun Gusti, aku itu udah stres. Si elang bola balik drop, kalian malah bikin ulah lagi. Aku tersentak kaget. Bu Ajeng sepertinya sudah kembali. Dia mengamuk karena melihat restorannya tetap buka. Cepat mandinya, Nak, lalu kita siap-siap pergi dari sini. Ayo, cepat. Titahku kepada Nada dan Rara. Lalu membawa Bima yang sudah selesai kumandikan keluar dari kamar mandi. Aku yakin, Bu Ajeng pasti marah besar lalu mengusirku. Ya, Tuhan. Kenapa aku nekat masak di restoran terkenalnya ini? Kamu, Bening, wanita itu sudah berdiri di hadapanku. Kak Rooney ada di sampingnya. Asteris 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 asteris. Bersambung.